kasih atas pertanyaannya Bapak dan Ibu sekalian. Dalam kisah ini memang terdapat sebuah riwayat yang mengatakan satu masa saat orang mengerjakan ibadah haji yang sangat besar itu, yang mengeluarkan biaya yang sangat besar, tenaga juga yang tidak sedikit. Saat itu Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada yang Allah terima dan menjadi haji mabrur kecuali satu orang. Tapi apa lanjutan dari riwayat ini? Bahwa orang yang satu ini berdoa kepada Allah agar semua yang haji pada saat itu diterima. Akhirnya karena doa orang haji yang mabrur ini, Allah ampuni kekurangan semua yang haji pada saat itu dan semuanya jadi haji yang mabrur. Jadi itu adalah kisah yang lengkapnya Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja perjalanan kita ke Baitullah ini bukanlah perjalanan yang mudah. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis beliau, Hajjun ila Baitillah liman istata'a ilaihi sabila. Berhaji ke Baitullah siapa yang dimudahkan. Pendapat para ulama dimudahkannya itu dimudahkan secara fisik dan dimudahkan secara ekonomi. Berarti yang tidak mampu salah satunya atau keduanya tidak diwajibkan kepadanya untuk melaksanakan ibadah haji dan begitu juga ibadah umrah. Kenapa juga alasan kita melaksanakan badal bagi orang tua atau kerabat yang sudah tidak mampu datang ke sini karena wafat atau karena sakit? Karena memang kita membantu mereka untuk menggugurkan kewajiban dalam hidupnya. Inilah betapa pentingnya melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Tentu saja karena kesulitan yang besar itu Allah juga nilai dengan limpahan pahala dan balasan yang juga tidak sedikit Bapak Ibu sekalian. Semua pengorbanan yang Bapak dan Ibu keluarkan dari dulu menabung sampai hari ini, semua tenaganya tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu sekalian. Sakit flu, demam, atau uang yang kita habiskan yang tidak sedikit, yakinlah Bapak Ibu sekalian semuanya tidak sia-sia. Bagaimana seseorang atau seorang mukmin itu berharap kepada Allah adalah dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan takut kepada Allah, dan yang kedua adalah dengan berharap kepada Allah. Dengan takut kepada Allah itu maksudnya adalah saat melaksanakan kesalahan dan dosa, dia takut akan hukuman dari Allah. Yang kedua adalah dengan mengharapkan, yaitu saat seorang mukmin itu melaksanakan ibadah dan amal soleh, maka dia mengharapkan diterimanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hari ini Bapak dan Ibu sekalian, yang sudah kita semua sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tawaf, sa'i, sholat 5 waktu di Masjidil Haram semampunya sampai kita jatuh sakit, apa yang akan kita laksanakan? Yaitu kita condong kepada pengharapan agar Allah terima, dan juga kita menjalani yang pertama, yaitu takut apabila Allah tidak terima. Dan ini adalah keyakinan seorang mukmin, yaitu berada di antara rasa takut tidak diterima dan yang berada di sisi kedua, yaitu pengharapan kepada Allah agar amalan ini diterima, sehingga seimbanglah amalan seorang mukmin. Apa ciri-ciri Allah sudah menerima amal ibadah kita Bapak dan Ibu sekalian? Di antara ciri-cirinya adalah bahwa kebaikan, amal baik yang kita laksanakan pada hari ini Allah izinkan untuk terus bersambung di masa yang akan datang. Istiqomah. Contohnya adalah Allah mendidik kita di hari ini. Allah berfirman, "Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Tidak ada yang boleh melaksanakan 3 hal ketika berhaji atau umrah. Fala rafatha, tidak boleh mencaci maki. Wala fusuqa, tidak boleh berbuat yang kefasikan. Wala jidala, tidak boleh berdebat kusir fil hajj, saat mereka berhaji dan umrah. Ada makna yang tersirat di dalam itu Bapak dan Ibu sekalian, bahwa ciri-ciri orang yang mendapatkan haji yang mabrur dan umrah yang mabrurah adalah dia terus-menerus menghindari dan terhindar dari pelaksanaan 3 hal ini. Jadi ketika Bapak dan Ibu sekalian sudah ada di dalam hatinya kebaikan ini untuk menghindari 3 hal ini yang utama Bapak dan Ibu sekalian, maka ketahuilah pada saat itu umrah kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah Bapak dan Ibu sekalian, Allah itu di antara nama-namanya yang 99 dan lebih adalah namanya Ar-Rahim. Ar-Rahim itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu Allah benar-benar menyayangi hambanya. Allah benar-benar tidak akan
melupakan sedikit pun kebaikan yang dilaksanakan oleh hambanya. Rasul SAW pernah menceritakan bahwa ada satu wanita yang selama hidupnya tidak pernah beribadah, yang selama hidupnya selalu mengerjakan perbuatan yang tidak benar, masuk surga karena memberikan minuman kepada seekor kucing yang kehausan. Saat itu dia menemukan kucing atau anjing yang kehausan di samping sebuah sumur. Dia turun ke dalam sumur itu, mengambil air dengan sepatunya, naik lagi ke atas sumur dan diberikan ke anjing itu, maka dia masuk surga atas sebab tersebut. Bagaimana kita sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar, bukan hanya air minum, tetapi emosi, pikiran, fisik kita semuanya kita kerahkan. Yakinlah Bapak dan Ibu sekalian, Allah tidak akan menyia-nyiakan semua kebaikan ini. Nah, bagaimana cara menjaganya? Jagalah keistiqomahan. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terima itu. Di antara para orang-orang soleh terdahulu mengisahkan ketika mereka mendekati bulan Ramadan, mereka mengisahkan, saya berdoa kepada Allah 6 bulan agar saya ketemu bulan Ramadan, dan saya berdoa lagi 6 bulan setelahnya agar Allah menerima amal ibadah saya di bulan Ramadan itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tetap kita berusaha karena memang ini adalah kehidupan di dunia ini. Jangan pernah pesimis Bapak Ibu sekalian, karena kita insya Allah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah percayalah, semua amal ibadah ini tidak sia-sia. Semoga Allah mengumpulkan kita di akhirat nanti di surganya sebagaimana kita berkumpul di pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.